Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Baik. Kaifa haluka ikhwah? As-Saff Tasi' Jim ya, atau kelas 9C. Baik, pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti atau menjalankan pembelajaran daring ini ya, di tengah-tengah pandemi. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, semoga kelak ya kita menjadi salah satu ya hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, ikhwah, azanallahu wa iyyakum, kelas 9C. Pada hari ini ya, hari Kamis tanggal 5 Agustus ya, Ustadz Faris lah anak ya, yang menjadi guru antum untuk sorof khusus pada hari ini saja, karena qadarullah Ustadz Muslim sedang berhalangan hadir dikarenakan beliau rapat ya dengan yayasan. Untuk itu Ustadz lah yang menggantikan Ustadz Muslim sementara untuk mengajarkan ilmu sorof ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya untuk antum semua, khususnya di kelas 9C. Dan kita berdoa ya agar kiranya wabah ini dapat segera hilang sehingga kita dapat melaksanakan belajar tatap muka ya sebagaimana mestinya ya pada setiap harinya. Baik, ikhwan, kelas 9C ya, kelas 9C. Untuk di kelas 8 dahulu ya, 8C ya, antum sudah belajar ilmu sorof ya kan? Setahu mengapa? Karena sendirilah yang membagikan bukunya ke antum, yang dibimbing oleh Ustadz Enwardi ya. Tentu tak asing lagi nih ilmu sorof. Jadi ketika ditanya, seharusnya antum masing-masing sudah tahu ya apa itu ilmu sorof. Baik, dulu kita memakai kitab Tasrif Filat ya, Tasrif Filat warna hijau itu kalau nggak salah ya, dan antum belajari tentunya. Jadi mungkin tak payah-payah lagi ya untuk mengajarkan kembali ilmu sorof, karena mungkin ini sifatnya bagi antum murojaah, bagi yang belajar di kelas 8 dahulu. Bagi yang tidak belajar ya jangan jangan hilangkan kesempatan ini, karena ini terakhir nih untuk belajar ilmu sorof di SMP. Itu betul-betul diikuti ya. Bagi yang sudah belajar, mungkin ini murojaah bagi antum tak apa, antum ya sekalian murojaah atau lupa tak apa, kita belajar ilmu sorof. Dahulu kita memakai kitab Tasrif Filat ya, sekarang kita memakai kitab Al-Kafi fi ilmi sorof ya. Pengarangnya itu adalah Ustadz Zakaria bin Ahmad ya, Karkho bin Ahmad Karkho, Ustadz Zakaria pengarangnya. Jadi biasakan ikhwah, sebelum antum itu membuka buku ya, lihat buku, antum lihat dulu judulnya apa, pengarangnya siapa ya. Nanti pengarangnya orang siapa pula kan gitu. Nah, jadi betul-betul dilihat kalau mau membaca itu. Al-Kafi fi ilmi sorof ya, jilid pertama. Baik, Ustadz Zakaria, Masya Allah. Jadi kitab inilah nanti yang akan kita pakai bersama Ustadz Muslim selama 1 semester, 2 semester ya, membahas Al-Kafi ini.
Semoga insya Allah ya dengan kitab ini antum dapat mendapatkan ilmu ya dan pengalaman baru dari kitab tafsir kita sebelumnya. Baik, ikhwah, kita masuk ke halaman pertama ya. Pertama, ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Ya, kita ilmu itu artinya ilmu. Tasrif itu artinya apa? Kita sering berdoa kan, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik, atau Allahumma ya muqallibal qulub. Sama ya, muqallib, beda sih muqallib, cuman konteksnya sama. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik, sarafa yusarrifu. Itu iya, Ustaz. Kelas 12. Iya, tahu Ustaz. Oke, Ustaz. Iya, kelas 12 ya. Kelas 12 ya, tapi ada rekaman di situ tadi. Baik, Ustaz. Ya. Karena sini ada orang tadinya. Oke, Ustaz. Salam. Baik, ya, kita lanjut ya, ikhwah. Tadi ada sedikit apa ya? Baik, ilmu sharaf ya. Dari kata saraf yusarrifu, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi alani, yang artinya Allah ya Tuhanku yang membolak-balikan, yang mengubah-ubah hati, mengubah-ubah. Nah, dapat poinnya kan, mengubah-ubah hati. Tahu kalau dalam konteksnya membolak-balikan hati, ini mengubah-ubah hati itu sama. Thayyib, tasrif ya, perubahan ya. Ilmu tasrif, ilmu yang apa? Secara bahasa lughatun taghyir, ghayyara yughayyiru, taghyir, berubah. Tasrif secara bahasa adalah lughatan taghyir, bahasa yang berubah-ubah. Bahasa yang berubah-ubah. Lughatan taghyir itu buka halaman 1 itu. Ya, saraf lughatan taghyir. Bahasa yang berubah itu secara bahasa ya, secara bahasa. Kayak mana berubah-ubah, kayak mana kok nggak paham gitu kan? Nah, kita coba bandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, contoh bahasa Indonesia ya, kita ambil kata makan. Makan, tentu makan ini kan bisa kita ubah-ubah dia. Jadi apa? Contoh, makan, memakan, dimakan, termakan, pemakan, makanlah, macam-macam kan. Jadi asal kata makan bisa banyak dia, banyak berubah. Makan, memakan, dimakan, termakan, pemakan, apalagi. Nah, itulah contoh perbandingannya ya dengan bahasa kita. Contoh kecilnya ilmu sharaf. Contoh apa lagi bahasa Indonesia ya? Tulis ya, tulis, menulis, ditulis, tertulis, apalagi penulis, tulisan. Nah, jadi dari kata tulis bisa banyak berubah-ubah dia. Begitu pula lah yang kita sekarang pelajari tentang ilmu sharaf. Satu kata dapat berubah-ubah menjadi kata, contoh kata yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Nah, secara bahasa inilah dia, secara istilah ya, wastilahan, baca ya, wastilahan tahwilul aslil wahidi ila amtilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Secara istilah pengertiannya ya, tadi secara bahasa. Secara istilah adalah perubahan asal kata, sumber kata yang satu ke contoh-contoh yang berbeda dengan makna ya, dengan makna yang dimaksud terhadapnya. Nah, dengan makna maksudatin la tahsulu illa biha, dengan makna yang dimaksud terhadapnya, la tahsulu illa biha. Thayyib. Contoh tadi kan
bahasa Indonesia kan makan, memakan. Ini contoh bahasa Arab. Masalan bahasa Arab mislu kataba yaktubu uktub katibun maktubun maktabun. Dari kata kataba bisa berubah-ubah dia. Contoh lagi, nasara yansuru, unsur, nasirun, mansurun, mansorun. Ini contohnya ya, dua kata ya, kataba yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Nasara yansuru, unsur, nasirun, mansurun, mansorun. Jadi mungkin antum bisa paham ya, dapat dipahami ya ikhwah, karena bahasa itu ilmu sharaf itu adalah ilmu yang secara bahasa adalah bahasa yang berubah ya, lughatan taghyir. Secara istilah adalah perubahan asal kata, sumber satu kata ke contoh-contoh yang berbeda dengan makna yang dimaksud terhadapnya. Sudah pahami ya di halaman pertama ya. Tayyib. Jadi itu ya, sebenarnya ikhwan, ilmu sharaf ini itu lebih mudah kita pelajari kalau antum fokus dan konsen ya, karena ilmu sharaf ini lebih mudah daripada ilmu nahwu. Dan juga tak lupa dia adalah kunci agar antum paham untuk membaca kitab. Bukan cuma ilmu nahwu, ilmu sharaf pun juga harus antum paham. Jadi dasarnya dua kunci ilmu ini adalah ilmu yang membawa antum paham akan membaca kitab para ulama. Jadi jika ingin berambisi untuk bisa membaca kitab para ulama, tentu harus antum konsen di ilmu sharaf dan ilmu nahwu terlebih dahulu ya. Dan ilmu nahwu adalah ilmu yang lebih mudah dipahami daripada ilmu sharaf. Ilmu sharaf, ilmu sharaf adalah ilmu yang mudah dipahami daripada ilmu nahwu. Ya, kalau kata orang ilmu sharaf ini adalah bapaknya bahasa Arab. Kalau ilmu nahwu ibunya bahasa Arab. Kenapa mereka membuat perumpamaan seperti itu? Karena tentu saja ya ikhwah, yang namanya laki-laki ayah itu kan mudah dipahami. Kan dibilang ayahnya bahasa, itu kan kaidah, mempelajari kaidah ilmu sharaf itu seperti ayahnya bahasa Arab itu. Kalau ibu kan wanita, susah untuk dipahami. Nah, jadi kenapa itulah dibuat jokes ya, namanya candaan bahwasanya ilmu sharaf itu seperti ayahnya bahasa Arab, ilmu nahwu itu seperti ibunya bahasa Arab, karena ilmu nahwu sulit untuk dipahami, ilmu sharaf lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu sekilas ya, wawasan lah. Kalau antum anak pondok mungkin tahu itu jokes ya, candaan para teman-teman kita tentang ilmu sharaf. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu tasrif ya, sharaf ya. Apa secara bahasa, apa secara istilah, apa. Ustaz sarankan antum hafalkan, karena ini dasarnya ya, antum dasar mempelajari ilmu sharaf itu antum harus tahu apa itu sharaf secara bahasa, istilah, contohnya, agar nanti antum ketika menjadi seorang tenaga pendidik antum dapat menjelaskannya dengan baik, dengan detail ya, dan mudah dipahami. Semoga antum paham apa yang Ustaz sampaikan ya. Lanjut ke pembahasan yang kedua ini, langsung domir ya. Domir ini dia kata ganti sih, domir, agar antum paham ya. Kalau domir ini kayak dalam bahasa Indonesia, contohnya dia itu domir. Contoh dia, kata ganti dia itu domir, dia, huwa domir, kamu, kalian, itu domir dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada pengertian domir nih. Domiru huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallim wa mukhatabin aw ghaibin. Mislu ana anta wa huwa. Seperti tadi saya bilang ya, terjemahkan
Dhamir itu adalah ya pergantian ya, nabah, wakil, kata ganti gitulah, yang tampak dan menunjukkan ke ala mutakallim, ke pembicara, atau mukhatab, atau penerima, atau lawan bicara, mukhatab. Au goibin yang goib, yang enggak ada di tempat ketika berbicara, ya dhamir huwa, dia goib. Di dhamir itu kata ganti yang tampak dan menunjukkan ke pembicara dan lawan bicara, dan yang goib, yang enggak ada di tempat ya. Contohnya ana anta wa huwa, ana anta wa huwa. Ana saya, ana mutakallim, ana pembicara ya, ana kan kata ganti pembicara. Mukhatab lawan bicara, penerima, mukhatab lawan bicara. Anta Ustaz panggilan tunggal, anta ya fulan. Itu Ustaz sudah gunakan domir, kata ganti kamu, anta. Baik. Au goibin apa? Yang enggak ada di tempat. Jadi contoh ini si mutakallim ya, si pembicara, dan mukhatab lawan bicara sedang membicarakan si goib. Gibah lah kita bilang. Gibah. Ya. Jadi kan dia goib ini nggak ada di tempat, itulah dia orang ketiga. Kenapa dia dibilang goib? Huwa, dia di rumah, dia ini sedang di rumah. Contohnya kita lagi ngobrol di kelas ya, dia di rumah, kita bicarain dia gitu kan. Itulah dhamir ya, kata ganti. Dhamir terbagi dua, ikhwan. Kalau antum tengok di halaman pertama itu ada huwa, hiya, anta, hum, huna, antum, ana, nahnu. Ya, itu dhamir munfasil terbagi dua, munfasil dan muttasil. Apa dhamir munfasil? Munfasil itu kata ganti yang terpisah, muttasil kata ganti yang bersambung. Dhamir munfasil kata ganti yang terpisah. Contohnya tadi seperti dia nggak dilekati apa ya, nggak dilekati isim dia. Kalau munfasil ini, isim itu kata benda ya. Contoh kayak Ustaz mau manggil orang kan, apa ya, atau membicarakan orang lah kan. Huwa ya'kulu khubzan, dia sedang memakan roti. Kan ini dhamir munfasil dia ini, si huwa ini. Dia terpisah dia kan, kata ganti terpisah huwa. Muttasil sebaliknya ya, kata ganti yang menyatu. Contoh di kitab ada daftaruhu, daftaroka, daftaruka, daftari. Muttasil, bukan daftar huwa, bukan daftar kamu, daftar anta, bukan, nggak gitu. Bukan daftar ana, bukan. Lebih kompleks, lebih singkat ya, daftaruhu, dhamir muttasil ya, dilekati dia, dilekati isim dia ya, menempel dengan isim. Daftaruhu, bukan daftaruhuwa, daftaruhu. Itulah dhamir muttasil ya, apa namanya, dhamir yang dilekati oleh isim. Daftaru, bukunya, daftaruka, buku kamu, bukan daftaru anta. Daftari, buku saya, bukan daftaru ana, bukan. Itulah contoh singkat perbedaan munfasil dengan muttasil. Kalau tadi munfasil kan dia Ustaz panggil, Ustaz bilang kan huwa ya'kulu ta'aman, huwa ya'kulu khubzan, huwa munfasil, dia terpisah dia dalam satu kalimat. Dalam jumlah dia terpisah huwa ini. Itulah munfasil. Munfasil. Ada muttasil, dia melekat dengan isim. Contoh kita mau bilang meja dia, maktabuhu, pulpen dia, qalamuhu, pulpennya, qalamuhu. Dalam bahasa Indonesia gitu juga ya. Nya itu kan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Inilah dia hu. Jadi huwa tadi itu kata ganti goib ya, yang goib. Daftaruhu. Aina daftaru Ahmad. Di mana buku Ahmad? Daftaruhu fi fasal. Daftaruhu alal maktab. Bukunya di atas meja, bukunya di kelas. Bukan daftaruhu huwa ya, dipotong huwanya, jadi daftaruhu, daftaroka. Oke, contoh kedua
Baituhu, rumahnya. Baituhu. Aina baitu Muhammad? Baituhu fi syari'. Rumahnya di jalan. Ini. Nah, itulah kata ganti ya. Domir munfasil tadi kita katakan kembali lagi adalah kata ganti yang terpisah, ya. Adapun domir mutasil kata ganti yang menyatu yang dilekati oleh isim kata benda. Baik ikhwan, ya untuk hari ini sampai sini dulu ya. Apa kita pelajaran kita hari ini, antum catat itu di halaman pertama agar antum pahami. Antum tulis juga tadi yang Pak Ustaz bilang, karena di sini domir ini kan nggak ada apanya, munfasilnya kan nggak ada pengertiannya. Jadi munfasilnya adalah kata ganti yang terpisah, mutasil ada kata ganti yang tersambung. Itu ditulis ya. Yang nggak ada di buku ditulis ya agar antum paham. Baik. Mungkin ini saja ikhwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat antum paham dengan baik ya. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa ikhwah, bagi yang dipelajari ya materi-materi berikutnya agar nanti ketika Ustaz Muslim menjelaskan yang materi baru antum dapat pahami dengan baik ya. Mumpung lagi di rumah banyak waktu kosong, dipelajari ya, satu materi satu hari, Masya Allah dapat manfaatnya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.